Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru pengajar untuk kolaborasi 3 Mapel, ada Mem Selvi, ada Mem Pram Hasan, kemudian ada Ibu Febriana Polontaro. Alhamdulillah hari ini adik-adik mementaskan teater, yaitu dengan judul Tokoh Ulama Imam Nawawi untuk 12.5 kelompok 1. Ya, untuk memudahkan kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu disilakan ke 12.5. Dalam beasiswa? Tidak ada. Pelatihan. Ya, silakan dimulai. Selamat menyaksikan. Aktor utama Andara sebagai Imam Nawawi, Anissa sebagai ibu, Ayub sebagai bapak, Alan sebagai raja, Reva sebagai permaisuri, Candy sebagai ukti dan narator, Sasi sebagai translator, Ika dan Nikma sebagai gadis nakal. Pengawal 1 Iis, 2 Fani, 3 Ulfa, gadis 1 Sasi, gadis 2 Ayin, gadis 3 Dewis, gadis 4 Siti, Ulan 2 Putra. Tarian dan garapan dari Sanggar Teater Polanyi. Guru agama Asli Pakaya SPDI, Bahasa Inggris Haja Ramlah Hasan MPD, Seni Lokal Febriana Pontala SP,
group of children is playing in the village of Noah. As the sun sets, a young man named Noah is carrying books in his arm. Two girls notice him and decide to call him over. Lihatlah, ada seorang pemuda di sana. Kita dikurang satu orang untuk bermain kelereng. Kau pasti akan curang jika hanya berdua. Benar sekali, aku akan memanggilnya. Hei pemuda, siapakah gerangan dirimu? Apakah kau tuli atau tidak bisa bicara? Kau jarang sekali ikut bermain dengan kami, atau hanya sekedar bertersangka? Kenapa kau diam saja? Sekarang giliranmu. Let's play with us. Lemparkan kelereng-kelereng itu. Mohon maaf, aku sudah terlambat. Aku harus pergi. Kemana kau? Rasakan. Kebenaran berasal dari mengusahakan sesuatu yang benar-benar penting. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku. Rasakan ini. Hei, hentikan! Itu buku-buku kesayanganku. Aku susah payah mengumpulkannya. Tolong. Karena buku-buku ini kamu mengabaikan ajakan kami. Sekarang buku-buku ini hilang. Look at him, dia mulai menangis dan sebentar lagi dia akan pulang ibunya dan menangis. Buku-buku kesayanganku. You can hit me or hate me. Tapi tolong, kembalikan buku itu. Tolong, kumohon. Oh, Nawawi, why are you crying? Don't be so sad, for after sadness come happiness. Bukankah kamu sudah mempelajari hal itu? Pergi, jangan menggangguku. Pergi, aku tidak ingin kalian merobek buku-buku ini lagi. I'm sorry, tapi kami tidak akan menyusahkanmu. Pergilah, jangan menggangguku. Pergi. Alright, we want to help you. Tapi kamu berprasangka tidak baik pada kami. No, biarkan dia. Tinggalkan dia sendiri di sini. Let's go. Alright. Pemuda itu bangkit dan merapikan buku-bukunya yang sobek. Setelah itu, dia pulang ke rumah dengan wajah yang murung. The young man got up and picked up his torn books. Then he went home with a sad face. Bau kurma ini sangat enak. Pasti anak dan suamiku akan menyukainya. Nah, itu pasti mereka. Assalamualaikum Umi, saya pulang. Waalaikumsalam, nak. My son, what happened to you? Kenapa kau tampak terlihat kacau, kusut, seperti rumah yang tak terawat? Ya Umi, aku kehilangan separuh hidupku. What happened? Sebentar ibu periksa. Apakah telingamu tercabut, kakimu buntu, ataukah... Tidak sama sekali Umi. Aku kehilangan tulisan-tulisanku dan hatiku sangat sedih. Nah, berusaha lagi. It's not a big deal. Persoalan akidah dan fikih bukan hal yang sepele Umi. Itu lebih penting daripada nyawaku. Waalaikumsalam, Adi. Apakah makan malam sudah siap? Sungguh, perutku sudah sangat lapar. Naam ya Adi, makanan sudah dihidangkan. Mari kita ke dapur dulu. Mana Mawi? Jumas Bihadri, sudah waktunya makan malam. Abi, Umi, kalian duluan saja. Demi masa, aku telah membuang-buang waktuku untuk tidak belajar. Bukankah kau sudah berhadapan dengan tulisan itu sepanjang waktu? Dari matahari terbit hingga terbenam, kau terus membaca. Istirahatkanlah pikiranmu nak, kau belum cukup dewasa. Abi mengkhawatirkan kesehatan. That's right. Patuhilah perintah abimu. Umi, Abi, kalian ada benarnya. Tapi ini panggilan hati. Membaca seperti udara bagiku. Buku adalah oksigen.
Aku akan mati jika tidak belajar walau hanya sehari. Alright my son, kami akan menyediakan makanan untukmu. Makanlah jika kau merasa lapar. Baik, Umi Abi. Nah, ini ada makanan dan susu. Setelah makan, kau lanjutkan untuk sholat. Alright, Umi Abi. Beberapa tahun kemudian, Nawawi telah menjadi ahli fikih yang menulis puluhan buku. Semua orang menganggapnya sebagai guru dan meminta bimbingannya dalam menyelesaikan masalah dengan akidah Islam. Hingga pada suatu hari, para pengawal raja yang berkuasa di zaman itu datang mengundangnya ke istana. Nawawi entered his room, rendered his books and continues writing. Then, the family hears the call to prayer, rises from his seat and immediately performed the prayer. Several years later, Nawawi has become a fiqh expert and has written dozens of books. Everyone considers him a teacher and seeks his guidance in solving problems based on Islamic faith. One day, the royal board of the ruling king at the time come to invite him to their palace. Assalamualaikum Nawawi. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Hei pemuda, apakah kau adalah ahli fikih yang kerap disapa dengan sebutan Nawawi? It's me. What's going on? Well, Nawawi, kami datang kemari atas suruhan raja. Ini kami membawa sebuah undangan untukmu. Undangan? Undangan apa yang kalian maksud, puan-puan? Jadi begini, kamu telah menarik perhatian raja, sehingga dia berniat untuk mengadakan pertemuan di istana bersamamu. Bolehkah saya tahu pembahasan apakah itu, puan-puan? Maaf, kami tidak bisa melangkahi raja. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, silahkan ke istana menemui raja. Baiklah, saya harus menunaikan sholat terlebih dahulu. Nanti saya akan menyusul puan-puan sekalian. Keselamatan bagimu. Selamatan bagi anda aja saja. Setelah Nawawi bertemu dengan pengawal raja, ia langsung berangkat menuju istana untuk menghadiri undangan tersebut. Di kediaman Raja Nawawi, semusim ilusi menabrak realita, menampilkan istana yang megah dan juga singgasana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai ahli ilmu yang sedang disebut banyak orang, duduklah terlebih dahulu. Ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Silahkan duduk dan nikmati anggur yang kami sediakan. Ini jauh-jauh kami impor dari Mesir. Terima kasih, tapi mohon maaf, saya sedang berpuasa. Oh ya. Wahai raja yang berkuasa di Damaskus, ada apa repot-repot mengundangku? Kalau kau benar seorang ahli fikih, lantas mengapa kau tidak mau menikah? Dan sampai detik ini masih belum menjawab. Kenapa anda bertanya seperti itu, tuan? Nawawi. Jelas, pasti semua orang akan bertanya kepadamu seperti itu. Mengapa seorang ahli fikih dan akidah Islam memilih untuk tidak menikah, tapi hanya memilih untuk sendiri dan memperdalam ilmu agamanya? Raja. Dalam filsafat, ada beberapa pertanyaan yang tidak harus dijawab. Oh ya, berarti kau mengingkari ajaran Rasulullah. Bukankah sunnah Nabi mengharuskan setiap manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan? Bukan begitu, Nawawi? Tidak demikian. Aku bukannya mengingkari sunnah yang diberikan oleh Rasul, tetapi setelah membaca beberapa hadis yang telah kupelajari, aku lebih memilih untuk memperdalam ilmu agama. So, are you sure? Jadi apa yang membuatmu yakin dengan keputusanmu itu? Answer me. Jawab aku, Nawawi. The king, it's right. Jawab Raja Nawawi.
Sesungguhnya, aku yakin dan pasti bahwa ilmuku akan mati di antara paha wanita. Really? Sorry, pardon me? Ya, ilmuku akan mati di antara paha wanita. Seriously? Kenapa begitu yakin? Imam Syafi'i pernah kehilangan hafalannya hanya karena tidak sengaja melihat betis seorang wanita. Menikahlah. Aku memiliki anak yang cantik. Mohon maaf, Tuan Raja. Sudah waktunya sholat. Aku harus pergi. Berhenti, jangan bergerak. Hei, kenapa kau pergi? Apakah kau tidak menghargai seorang raja? Ya Naomi, lancang sekali kau, seorang ahli ilmu, meninggalkan kami seperti ini. Don't move, jangan bergerak. Kurasa untuk menghargai seorang raja dengan pembahasan seperti itu lebih baik aku memperdalam ilmu agamaku. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Tolong selesaikan pembicaraanmu dengan Raja Nawawi. Pergilah jika di dalam suatu meja sudah tidak disuguhkan suatu kehormatan. Aku adalah orang yang patuh. Oh, kau memang sangat tidak pernah menghargai apa kata orang. Kau memang pantas diriku. Dasar kau. Pengal dia. Siap yang mulia, tunggu raja. Dia sangatlah tidak menghargai aku. Dan kurasa seorang ahli fikih tidak pantas memiliki sifat seperti itu. Please Kim, kenapa kau mau menghukumnya? Dia salah apa? Bukankah kau raja yang arif dan bijaksana? Tidak, aku tidak setuju padamu. Itu perbuatan semena-mena. Yes, King, dia salah apa padamu? Sehingga kau mau menghukumnya. It's not fair. Tunggu Raja, kau tidak pantas berkata seperti itu kepadanya Tuan Raja, karena kita sebagai pengikutnya. Tahu bagaimana seorang Nawawi, seorang ahli fikih, dan mempunyai beberapa karya yang sudah dibuat olehnya. Coba berikan contoh satu buku kepadaku. Nantilah kau tahu selama kau mengikuti beliau. Mungkin salah satu buku yang kita ketahui adalah Adab yang berilmu. Benar, kau bisa membacanya. Buku itu berjudul Adab Lebih Tinggi Daripada Ilmu. Berikan aku itu. Baik Tuan, aku hantarkan padamu buku ini. Kemudian setelah itu, Raja pergi membaca salah satu karya dari Nawawi. Dan pada akhirnya, dia memilih untuk memeluk agama Islam. Masya Allah, tulisan seperti apa ini? Aku belum pernah melihat tulisan seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, ya Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kemudian mereka semua bubar. Namun di tengah perjalanan Nawawi keluar, Nawawi dihampiri kedua wanita yang mempunyai rasa suka kepada seorang Nawawi. Assalamualaikum, ya Nawawi. Where are you going? Yes, Nawawi, kamu mau kemana? Why are you in such a hurry? Waalaikumsalam. Saya hendak pulang ke rumah untuk menemui Umi dan Adik. Nawawi, Mohon maaf, aku sedang menjatuhi. kenapa kau tidak mau berdebat tangan dengan kami? Begini teman, dia bukan tidak mau berdebat tangan dengan kita, tapi hanya saja dia menjadi kamunya dan tidak mau menyentuh perempuan. Berarti dia sudah suci sejak awal sampai sekarang. Begini teman, ada yang namanya hakikat terikat ma'rifat. Nah, Nawawi ini sudah berada di level ma'rifat. Marifat? Apa itu marifat? Nah, ma'rifat itu dia menerima manusia apa adanya, tetapi sesungguhnya dia bukanlah ahli filsafat. Oh, jadi seperti itu.
pendiri agama Islam. Bolehkah aku duduk di sini? Tafadhol. Sebenarnya aku sudah mendambang sekian lama. Engkau telaten dan tekun belajar. Aku dengan penuh kesadaran ingin melamarmu. Benarkah? Jika demikian, hal apa yang membuatmu jatuh hati kepadaku? Kau adalah orang yang berilmu dan selalu beriman kepadanya. Dengan tauhid dan kesalehan, aku yakin kita akan menjadi pasangan hidup yang tidak kurang satupun. Bukan maksudku untuk menolakmu, tapi aku... Oh tidak, nikahku. Nawawi, Astagfirullahaladzim. Aku tidak sengaja melihat wajahmu. Dasar anu nakal. sungguh aku terkagum padamu, Nawawi. Aku tidak bisa menikahimu. Aku tidak ingin membuang waktuku untuk belajar dan membagi cintaku. Aku hanya meletakkan Tuhanku satu-satunya di dalam hatiku. Begitu sakitnya hati ini, Nawawi. Kau mencapakanku. Seorang yang berhubungan sehingga kau tidak menerima. Sungguh sakit sekali. Sakit hati berulang jantung. Sesungguhnya, jika kau masih menyalahkan orang lain, artinya kau belum sampai. Ya, aku tahu syair itu. Di Jalaluddin Allah. Dan barang siapa yang tidak lagi menyalahkan siapa-siapa atas sakit hatimu, maka kau telah sampai. Kau adalah wanita yang pandai. Aku permisi dulu. Tidak ada sesuatu yang bisa menahan langkahmu, Nawawi. Kuda Hafiz. Kuda Hafiz. Nawawi, apakah kau benar-benar sudah tidak ada situ lagi? Nawawi, sakit. Aduh, jantungku sakit sekali. Anakku, aku dulu yang menjadikan diriku, Nawawi. Ada apa? Jantung ini memang milikku. Tapi kami namanya bilang Nawawi, Umi. Sadarlah, sadarlah, Umi. Aku ingin Nawawi, Umi. Sadarlah. Bagaimana bisa jantungku berdebar tapi tidak mendebarkan namanya, Umi? Sadarlah, Nak. Kau sudah setan. Aku akan mencarikan 1000 pria untukmu. Tidak, Umi. Akan menikahkan kau. Aku ingin Nawawi, Umi. Sekarang juga tidak usah membantah. Tidak. Kenapa dadaku terasa sesak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum, anakku, Nawawi. Ibu akan pergi ke pasar sebentar lagi. Sarapan sudah ibu hidangkan di atas meja. Jangan lupa dihabiskan ya. Nah, bacaan dan tulisan apa yang membuat kau tanggung jawab salam dari ibumu ini, Nak? Nawawi? Nawawi? Abi, kemana sebentar, Abi? Abi, kemana sebentar, Abi? Ada apa, Umi? Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Biar kayaknya jam tidur. Tidak, Nawawi sudah salah ingin Abi. Tidak, Nawawi. Nawawi tidak Nawawi. Jika seorang anak yang meninggalkan orang tuanya disebut yatim piatu, tapi orang tua yang ditinggalkan anaknya disebut apa? Anakku Nawawi, sungguh selama hidup kau hanya belajar dan terus
Inna lillahi wa inna